Dunia sedang bergeser dari perang ideologi menuju perang performa. Kalau kita perhatikan lebih dalam, para pemimpin kini tak lagi menuntut kepercayaan karena ide, melainkan karena hasil kerja yang dampaknya terasa nyata. Tapi di balik narasi pembangunan yang tampak rasional itu, tersimpan satu pola berpikir yang makin sering muncul, yakni restoratif developmentalism. Ialah gagasan yang menekankan bahwa pembangunan adalah jalan untuk memulihkan martabat bangsa. Sebuah ide yang tampak modern, namun tak jarang membawa gema masa lalu yang kuat dengan keyakinan bahwa negara harus kembali menyelamatkan rakyatnya. Bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Pertanyaannya kemudian, apakah logika seperti ini adalah salah satu yang ideal dalam menjalankan fungsi negara? Politik abad ke-21 tidak lagi bergantung pada ideologi yang kaku. Di banyak negara, rakyat kini menilai pemimpin dari performa, bukan keyakinan. Mengadopsi pendekatan Max Weber tentang legitimasi, konsep ini dapat ditafsirkan sebagai legitimasi performatif. Walau sebenarnya Weber tidak secara eksplisit mengatakan demikian, tapi pada hal ini, dalam hemat saya, asalkan sebuah kekuasaan itu terbukti secara efektif menghasilkan hasil yang nyata, maka ia akan dianggap sah mengakar di masyarakat. Namun disinilah titik tekannya, bahwa efektivitas kini bukan sekedar alat pemerintahan, tapi menjadi sumber legitimasi moral baru. Negara yang membangun dianggap negara yang sedang berjalan di jalur yang benar. Pemimpin yang produktif dianggap sebaik-baiknya pemimpin, dan rakyat yang mendukung kerja pemerintahan adalah bentuk baru dari tatanan sosial yang ideal. Tapi di balik logika itu, kita perlu bertanya, apakah performa adalah satu-satunya parameter yang tepat? Karena bagaimanapun, efektivitas tanpa arah moral justru berpotensi mengubah pembangunan menjadi alat kontrol baru. Coba saja tengok sejarah. Saat performa dijadikan ukuran tunggal, di situ pula lah ruang kritik seringkali terasa menyempit. Indonesia sedang dipimpin oleh kepemimpinan yang usianya baru seumur jagung dengan Prabowo Subianto sebagai figur sentralnya. Ia tampil bukan sebagai ideolog, melainkan sebagai manajer legitimasi performa. Program seperti makan bergizi gratis dan dorongan menuju swasembada pangan memperlihatkan ambisinya untuk menghadirkan negara di ruang-ruang dasar kehidupan masyarakat. Kalau kita telusuri basisnya, cara berpikir ini berakar pada konsep developmental state dari Carl Johnson, di mana negara diposisikan sebagai aktor utama pembangunan, bukan sekedar wasit dalam arena pertarungan. Maka di sini pula lah lahir kontradiksi yang menarik, bahwa restorasi seringkali membawa kita pada romantisme masa lalu seperti ide tentang negara yang paternalistik, serba melindungi dan bahkan serba mengatur. Walau mungkin tujuan besarnya adalah membawa spirit ingin mengembalikan rasa percaya terhadap negara, tapi tanpa disadari juga menghidupkan kembali pola hubungan kuasa lama, yakni saat rakyat ditempatkan lebih sebagai objek pembangunan, bukan mitranya. Maka, pertanyaan krusialnya adalah apakah restorasi ini sungguh benar-benar memulihkan kedaulatan rakyat atau hanya menegaskan kembali dominasi negara? Pola ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Contoh klasik yang dapat kita telusuri adalah Charles de Gaulle dari Prancis. Bagi de Gaulle, pembangunan adalah pemulihan kehormatan. Pasca kehancuran Prancis akibat perang, ia memimpin dengan tekad memulihkan grandeur bangsanya. Modernisasi industri dilakukan, kemandirian nuklir digalakkan, dan kebijakan luar negeri yang bebas dari dominasi negara adikuasa dimasifkan. Semua hal itu menunjukkan bahwa Perancis harus kembali berdaulat atas dirinya sendiri. Selain itu, tetangga kita menunjukkan tujuan serupa dalam menjalankan fungsi negara. Ialah Lee Kuan Yew di Singapura. Baginya, pembangunan adalah pembentukan disiplin sosial melalui meritokrasi, akuntabilitas tata kelola, dan etos kerja keras yang berdampak. Ia memadukan pembangunan ekonomi dengan rekayasa budaya, yakni dengan cara menanamkan keyakinan bahwa kemajuan menuntut keteraturan. Lalu coba kita sedikit bergeser ke Eropa Timur. Kita temui Vladimir Putin yang mewarisi kekalahan negaranya setelah Uni Soviet dinyatakan bubar. Ia memimpin Rusia dengan visi membuat negaranya kembali disegani di panggung global melalui kontrol atas sumber daya energi dan kekuatan militer.
Pandangannya tentang pembangunan ialah kembali mengukuhkan kekuasaan. Dalam interpretasi sederhana saya, fenomena ini disebut sebagai restoratif developmental logic, sebuah perpaduan antara nostalgia nasional dan rasionalitas pembangunan. Tapi yang menarik adalah konsekuensinya, bahwa semakin negara merasa perlu memulihkan diri, maka semakin besar pula legitimasi yang diberikan kepada kekuasaan. Karena pada titik ini, restorasi memberi energi moral, tetapi juga secara tidak langsung membenarkan ekspansi kontrol. Dan di titik itulah pembangunan bisa kehilangan watak emansipatifnya. Dan jika itu terjadi, pembangunan hanya akan menjadi proyek yang membungkus kekuasaan dengan narasi pemulihan bangsa. Saat dunia kini sedang berhadapan dengan krisis legitimasi politik, seperti demokrasi liberal yang kehilangan daya magisnya, dan otoritarianisme lama yang dianggap tidak lagi relevan, maka mungkin dunia kini sedang mengarah ke bentuk baru, yakni restoratif developmentalism, sebuah perpaduan antara nasionalisme emosional dan teknokrasi pembangunan. Pada praktiknya, para pemimpin jenis ini tak lagi menjual ideologi, melainkan kapasitas bekerja. Mereka berbicara tentang kemandirian, tetapi juga menuntut ketaatan. Tidak jarang mereka menjanjikan pembangunan cepat dengan mengecilnya ruang partisipasi sebagai konsekuensinya. Inilah wajah dari post-ideological politik, sebuah cara berpolitik yang tampak rasional tapi kerap kali menjauh dari perdebatan etikal. Dalam politik jenis ini, efisiensi mudah disalahartikan sebagai kebenaran dan pembangunan berubah dari cita-cita menjadi pembenaran. Maka, di tengah arus restoratif developmentalism yang kini menjadi bahasa universal para pemimpin dunia, tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan masyarakat untuk tetap menjaga nalar kritisnya. Sebab kemajuan yang dirayakan tanpa perenungan etis beresiko menjelma dogma baru. Dogma yang mengukur nilai manusia dari seberapa efektif ia berkontribusi terhadap proyek besar bernama pembangunan. Efektivitas memang penting, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran moral dalam bernegara. Ketika performa dijadikan fondasi legitimasi, maka keadilan, partisipasi, dan empati seringkali terpinggirkan dari logika kebijakan. Di titik ini, pembangunan kehilangan jiwanya sebagai proses emansipasi. Oleh karena itu, memahami isi pikiran para restoratif developmentalis dunia seharusnya bukan untuk meniru keberhasilan mereka secara teknokratis, melainkan untuk menimbangnya secara reflektif, yakni bagaimana agar pembangunan tetap berakar pada kemanusiaan. Negara boleh bekerja cepat, tetapi publik juga harus berpikir dengan lebih tepat, membuka ruang bagi kritik, dialog, dan pertimbangan moral. Hanya dengan keseimbangan semacam itu, pembangunan dapat kembali menemukan rasionalitasnya yang sejati, yaitu memulihkan martabat manusia sebagai pusat dari seluruh tujuan bernegara.